Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Channel akan membahas seputar seleksi CPNS tahun 2024. Namun sebelum lanjut, teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak kembali teman-teman pejuang CPNS tahun 2024 untuk membahas soal TWK tipe terbaru pada pelaksanaan CPNS tahun 2024. Soal TWK tipe terbaru ini merupakan soal dari pengalaman peserta SKD CPNS tahun 2023 beserta pengalaman peserta SKD CPNS kedinasan tahun 2024 dengan analisis yang sangat tinggi, teman-teman. Seperti apa soal TWK tipe terbaru? Kita awali dengan pembahasan soal tugas pada video kami sebelumnya. Jadi pada video kami sebelumnya, kami sudah membagikan soal tugas yang wajib teman-teman pejuang CPNS tahun 2024 kerjakan berkaitan dengan materi pilar negara. Dalam konteks penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berikut adalah pernyataan yang paling tepat mengenai masyarakat Indonesia dalam mengelola keberagaman. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Jadi banyak dari teman-teman yang sudah memberikan respon dan sudah berpartisipasi aktif untuk mengirimkan jawaban yang terbaik versi teman-teman. Terima kasih kami sampaikan. Jadi kita akan bahas yang mana sekiranya menjadi opsi yang terbaik untuk soal ini, teman-teman. Kalau opsi yang A, masyarakat Indonesia harus menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya sebagai elemen yang memperkaya kehidupan sosial tanpa mengubah norma dan tradisi. Ini juga bersifat baik, teman-teman ya. Kita simpan dulu opsi yang A. Kemudian opsi yang B, masyarakat Indonesia harus menyamakan semua aspek kehidupan sosial dan budaya untuk mencapai persatuan yang homogen. Kalau kita cermati dari suku kata atau kosakata yang termuat di opsi yang B berkaitan dengan harus menyamakan, teman-teman. Ini narasinya yang kurang tepat ya. Jadi harus menyamakan, kemudian ada juga mencapai persatuan yang homogen. Ini yang mengakibatkan opsi yang B kurang tepat. Karena kita tidak bisa mencapai persatuan yang homogen tanpa memandang perbedaan yang ada dan dalam hal ini harus menyamakan semua aspek kehidupan. Sehingga opsi yang B kurang tepat, teman-teman. Kalau opsi yang C, masyarakat Indonesia harus mengintegrasikan perbedaan suku, agama, dan budaya dalam suatu identitas nasional sambil mempertahankan keberagaman sebagai nilai yang dibanggakan. Jadi ada kata mengintegrasikan, kemudian dalam suatu identitas nasional. Sehingga opsi yang C juga bersifat baik, teman-teman, kita simpan dulu. Kita lanjutkan opsi yang D. Masyarakat Indonesia harus menciptakan kebijakan yang menyeimbangkan antara penghargaan terhadap perbedaan dan upaya untuk menyamakan standar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ada kata menyamakan standar, ini yang mengakibatkan opsi yang D kurang tepat, teman-teman. Dan yang terakhir, opsi yang E, masyarakat Indonesia harus memastikan bahwa semua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang latar belakang suku, agama, dan budaya sehingga menghindari perbedaan yang dapat memecah belah persatuan. Kalau opsi yang B juga bersifat baik, teman-teman. Kita simpan dulu opsi yang E. Jadi ada opsi yang A, opsi yang C, dan opsi yang E yang menjadi opsi yang terbaik sementara, teman-teman ya. Ini adalah soal TWK tipe terbaru di mana sangat mirip antar opsi. Kita akan pilih, kita akan analisis satu persatu yang mana sekiranya jawaban yang terbaik dari ketiga opsi yang tersisa. Kita gunakan teknik eliminasi, teman-teman. Kita kembali ke dalam soal bahwa dalam konteks penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, ini kata kuncinya, teman-teman ya. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan salah satu yang menjadi semboyan negara kita atau identitas negara Indonesia. Berikutlah pernyataan yang paling tepat. Jadi bagaimana mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kata kuncinya, teman-teman. Kalau opsi yang A, kembali masyarakat Indonesia harus menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya sebagai elemen yang memperkaya kehidupan tanpa mengubah norma dan tradisi. Kalau opsi yang A, ini tidak mewakili dari kata persatuannya, teman-teman ya. Jadi cukup kalau opsi yang A hanya menghargai perbedaan. Tidak mewakili dari kata tunggal atau persatuan. Dan hanya menyampaikan secara
tersirat dan tersurat berkaitan dengan memperkaya kehidupan sosial tanpa mengubah norma dan tradisi lokal. Ini yang mengakibatkan kata persatuannya tidak muncul. Opsi yang A ini kurang tepat, teman-teman. Walaupun secara umum ini bersifat baik. Kemudian opsi yang berikutnya, opsi yang C, masyarakat Indonesia harus mengintegrasikan. Kata mengintegrasikan, teman-teman, ini sinonim dari kata persatuan. Perbedaan suku, agama, dan budaya dalam suatu identitas. Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu identitas nasional kita. Sambil mempertahankan keberagaman sebagai nilai yang dibanggakan. Kita harus bangga dengan adanya keberagaman, teman-teman. Sehingga opsi yang C adalah opsi yang terbaik, teman-teman, ya. Jadi opsi yang C adalah opsi yang terbaik. Kemudian kalau opsi yang E, masyarakat Indonesia harus memastikan bahwa semua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang latar belakang. Kalau opsi yang E lebih kepada bagaimana hak dan kewajiban, tidak menitik beratkan pada persatuannya. Jadi bagaimana memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada setiap suku, agama, dan budaya. Sekali lagi, opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang C. Karena prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu menekankan pentingnya menghargai dan mengintegrasikan atau persatuan keberagaman sebagai bagian dari identitas nasional Indonesia. Jawaban ini mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, di mana perbedaan tidak hanya dihargai, tapi juga dijadikan nilai yang dibanggakan dalam membangun identitas nasional. Jadi selamat pada teman-teman yang sudah memilih opsi yang C, karena opsi yang C adalah opsi yang terbaik, teman-teman. Baik, kita awali kembali ke soal yang pertama berkaitan dengan nasionalisme. Tujuan utama dari inisiatif Gerakan Nasional Cinta Produk Dalam Negeri dalam konteks nasionalisme adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Kata kuncinya adalah terkait dengan Gerakan Nasional Cinta Produk Dalam Negeri. Ini adalah soal TWK yang perlu analisis tinggi, teman-teman, karena tingkat perbedaannya hanya 2 sampai dengan 1 kata. Kalau opsi yang A, meningkatkan penggunaan produk lokal untuk memperkuat identitas nasional atau identitas budaya nasional. Ini opsi yang A. Kalau opsi yang B, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri untuk mempercepat pertumbuhan industri. Ini opsi yang B, teman-teman. Yang menjadi pembeda antara opsi yang A. Kalau opsi yang C, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Ini ketergantungan pada impor. Kalau opsi yang D, meningkatkan penggunaan produk lokal untuk mendukung perekonomian nasional. Kalau opsi yang E, meningkatkan penggunaan produk lokal untuk memajukan industri kreatif nasional. A sampai dengan E bersifat baik semua, teman-teman, ya. Ini yang menjadi kendala dari para peserta yang kebingungan, kesulitan untuk memilih opsi yang terbaik. Tetapi tenang saja, teman-teman, kita harus kuat secara konsep berkaitan dengan cintai produk dalam negeri. Itu yang pertama jelas, meningkatkan penggunaan produk lokal. Karena selain produk lokal, itu juga termasuk dari upaya membangun dari perekonomian nasional, teman-teman. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang D, teman-teman. Jadi meningkatkan penggunaan produk lokal untuk mendukung perekonomian nasional berkaitan juga dengan ekonomi. Jadi tujuan utama inisiatif Gerakan Nasional Cinta Produk Dalam Negeri adalah untuk meningkatkan penggunaan produk lokal sebagai cara untuk memperkuat perekonomian nasional, teman-teman. Dengan mendorong masyarakat yang menggunakan produk dalam negeri, gerakan ini membantu mengurangi ketergantungan pada produk impor, mendorong pertumbuhan industri lokal, dan menciptakan lapangan kerja sehingga memperkuat fondasi utama nasional dalam mendukung kemandirian bangsa. Jadi opsi yang D adalah opsi yang paling tepat. Kalau opsi yang lain adalah dampak dari turunan dari perekonomian nasional. Jadi dampak selanjutnya baru opsi yang A, B, C, dan opsi yang E. Jadi yang paling utama adalah mendukung dari gerakan inisiatif Nasional Cinta Produk Dalam Negeri adalah penggunaan produk lokal untuk mendukung perekonomian nasional. Jadi ekonomi nasional yang paling tepat. Sekali lagi opsi yang tepat adalah opsi yang D. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 2 terkait dengan materi bela negara.
Prinsip utama dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau biasa disingkat dengan Sishamkam Rata dalam menjaga keamanan negara adalah apakah opsi yang A, B, C, D atau opsi yang E. Kata kunci di sini berkaitan dengan sistem pertahanan dan keamanan ya, rakyat semesta atau Sishamkam Rata itu sesuai dengan pasal 30 dalam Undang-Undang Dasar kita, ada komponen utama dan komponen pendukung, di mana TNI dan Polri sebagai komponen utamanya dan rakyat sebagai komponen pendukungnya, termasuk melibatkan seluruh komponen dari sumber daya nasional kita. Kita akan analisis satu persatu mulai dari opsi yang A, menggabungkan semua kekuatan militer dan polisi untuk menjaga stabilitas negara. Kalau opsi yang A, ini hanya fokus kepada kekuatan militer dan polisi, tidak melibatkan komponen pendukungnya, dalam hal ini adalah rakyat dan sumber daya nasional. Sehingga opsi yang A kurang tepat, teman-teman. Berikutnya, opsi yang B, mengintegrasikan seluruh komponen bangsa dalam upaya pertahanan keamanan negara. Berkaitan dengan kata mengintegrasikan, teman-teman. Jadi menggabungkan, menyatukan seluruh komponen bangsa, ini hal yang bersifat baik. Jadi baik itu komponen utama maupun komponen pendukungnya. Kita simpan dulu opsi yang B. Kalau opsi yang C, melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam sistem pertahanan keamanan. Kalau opsi yang C, ya teman-teman, itu hanya seluruh elemen masyarakat. Tidak menunjukkan bagaimana komponen utamanya, dalam hal ini TNI dan Polri. Hanya melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sehingga opsi yang C ini kurang tepat. Berikutnya opsi yang D, memanfaatkan sumber daya nasional untuk mendukung operasi pertahanan negara. Kalau opsi yang D, ini juga bersifat baik sebenarnya teman-teman, tetapi hanya fokus kepada sumber daya nasional. Padahal secara konsep, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu adalah seluruh komponen, menyatukan seluruh komponen bangsa. Sehingga opsi yang D ini kurang tepat. Terakhir, opsi yang E, menerapkan strategi pertahanan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dan militer. Ini juga tidak menunjukkan bagaimana keterlibatan rakyat dan seluruh dari komponen nasional atau sumber daya nasionalnya. Sehingga opsi yang E juga kurang tepat, teman-teman. Maka dari itu, opsi yang terbaik itu adalah opsi yang B, teman-teman. Jadi bagaimana Sishamkam Rata adalah sistem pertahanan yang melibatkan seluruh komponen bangsa termasuk rakyat, militer, dan sumber daya nasional dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Prinsip utamanya adalah terlibatan dan integrasi seluruh elemen masyarakat dan institusi negara dalam upaya pertahanan, mencerminkan konsep pertahanan yang bersifat semesta. Jadi semesta maknanya teman-teman adalah menyeluruh dan terpadu, baik itu komponen utama maupun komponen pendukungnya. Sehingga sekali lagi opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya, masih berkaitan dengan materi bela negara. Dalam konteks implementasi bela negara, langkah apakah yang paling tepat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat? Adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik, karena TWK tipe terbaru opsinya sangat mirip teman-teman, termasuk di soal nomor 3 ini. Kata kuncinya harus kita temukan di awal, bagaimana dalam konteks implementasi atau penerapan bela negara. Langkah yang paling tepat, kalau opsi yang A, mengadakan pelatihan bela negara di berbagai tingkat pendidikan untuk membangun kesadaran. Jadi kata kerjanya di sini adalah mengadakan pelatihan. Kalau opsi yang B, menyediakan seminar bela negara yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan partisipasi. Kalau opsi yang B, ini mengadakan seminar juga di tingkat sekolah atau berkaitan dengan tingkat pendidikan. Kalau opsi yang C, menyelenggarakan kampanye bela negara melalui media massa. Jadi berkaitan dengan sosialisasi atau kampanye bela negara melalui media massa. Kalau opsi yang D, mengimplementasikan program bela negara yang melibatkan kegiatan komunitas untuk menguatkan partisipasi. Kalau opsi yang D, ini kata kerjanya mengimplementasikan atau menerapkan. Ini sudah berkaitan dengan soal nomor 3 ini, teman-teman. Bagaimana konteksnya implementasi. Di sini juga opsi yang D itu implementasi, teman-teman. Bahkan melibatkan kegiatan komunitas. Jadi ada unsur melibatkan peran aktif dari komunitas untuk menguatkan partisipasi. Sehingga opsi yang D kita simpan dulu sebagai opsi yang terbaik sementara. Kalau opsi yang E, melakukan sosialisasi tentang bela negara tingkat masyarakat
untuk meningkatkan kesadaran. Ini juga sosialisasi. Tapi yang diharapkan oleh soal nomor 3 ini adalah implementasinya, penerapannya secara langsung, bukan pelatihan, bukan seminar, bukan juga kampanye, bukan juga sosialisasi, tapi mengimplementasikan, menerapkan program langsung. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, teman-teman. Jadi bagaimana melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan komunitas adalah cara efektif untuk meningkatkan partisipasi dalam bela negara. Program yang berorientasi pada komunitas yang memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dan merasakan langsung manfaat serta pentingnya bela negara, teman-teman, itu yang paling baik. Sehingga kesadaran dan partisipasi dapat ditingkatkan secara lebih signifikan. Sekali lagi, opsi yang tepat adalah opsi yang D. Baik teman-teman pejuang CPNS tahun 2024, kami menyampaikan kabar baik bahwa kami tim Mentor ASN sudah membuka bimbel kelas online batch yang kedua, fokus TWK CPNS tahun 2024, karena soal TWK adalah soal yang paling sulit, soal yang bahkan banyak menggugurkan peserta untuk lolos rankingan, bahkan sulit untuk mencapai passing grade. Maka dari itu teman-teman harus lebih fokus, lebih serius untuk mempelajari materi TWK. Kelas ini akan dimulai 8 September tahun 2024 dengan 8 kali pertemuan, termasuk gratis teman-teman ya. Gratis 2 kali tryout TWK tipe terbaru berbasis CAT. Silakan teman-teman segera daftar. Jadi kuotanya terbatas teman-teman. Kami tunggu partisipasi dan semangat dari teman-teman pejuang CPNS tahun 2024. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali soal nomor 4 berkaitan dengan materi integritas. Peran tokoh pahlawan sejarah Indonesia dalam melaksanakan nilai integritas dapat dijadikan teladan dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik saat ini. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Kalau opsi yang A, teman-teman ya, ini berkaitan dengan tokoh pahlawan menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Padahal kata kuncinya di sini adalah nilai integritas teman-teman ya, yang dikaitkan dengan pelayanan publik. Sehingga opsi yang A ini kurang tepat karena tidak menunjukkan berkaitan dengan nilai integritas. Kalau opsi yang B, tokoh pahlawan menginspirasi dengan tindakan mereka yang selalu mengutamakan transparansi dalam semua aspek perjuangan mereka. Ini katanya yang berkaitan dengan opsi yang B ya, kata kunci yang kami maksudkan adalah transparansi. Jadi ini juga berkaitan dengan nilai integritas, tapi kita simpan dulu opsi yang B. Apakah ada opsi yang lebih baik dibandingkan dengan opsi yang B? Kalau opsi yang C, tokoh pahlawan menegakkan prinsip kejujuran. Ini merupakan salah satu nilai dari 9 nilai integritas, berkaitan dengan nilai kejujuran, teman-teman ya. Jadi pada tujuan perjuangan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Jadi prinsip kejujuran sebagai bagian dari nilai integritas. Sehingga opsi yang C kita simpan. Kalau opsi yang D, tokoh pahlawan mempromosikan nilai-nilai integritas melalui pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar. Jadi bukan mempromosikan nilai-nilai integritas ketika perjuangan pendiri bangsa ini, tetapi lebih berkaitan dengan bagaimana menghadapi berbagai ancaman dan tantangan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kejujuran. Sehingga opsi yang D kurang tepat teman-teman. Dan terakhir, opsi yang E, tokoh pahlawan menunjukkan dedikasi mereka mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Opsi yang E juga bersifat baik tapi tidak berkaitan dengan nilai dari integritas. Sehingga dalam proses pelayanan publik, teman-teman, kita harus tetap mengutamakan kejujuran sebagai bagian dari nilai integritas. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang C, teman-teman. Jadi tokoh pahlawan sejarah Indonesia itu menunjukkan integritas dengan menegakkan prinsip kejujuran dalam perjuangan mereka meskipun teman-teman menghadapi berbagai tantangan. Kejujuran ini mencerminkan komitmen mereka terhadap kebenaran dan keadilan yang menjadi teladan penting dalam pemerintahan dan proses pelayanan publik. Mengutamakan kejujuran dalam setiap tindakan adalah kunci untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Sekali lagi opsi yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 5 berkaitan dengan materi pilar negara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang selaras dengan konsep apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Ini adalah soal TWK tipe terbaru dengan tingkat kesulitannya yang sangat tinggi, tingkat analisnya juga sangat tinggi karena perbedaannya hanya 1 sampai dengan 2 kata, teman-teman. Termasuk soal nomor 5 ini. Apakah hak asasi manusia yang menjunjung martabat kemanusiaan secara global? Apakah menghormati
Apakah mengakui, melindungi, ataukah menghargai? Ini yang membedakan antara opsi, teman-teman. Hanya satu kata. Maka dari itu, kita harus cermati, hak asasi manusia itu adalah menjunjung, menghormati, mengakui, melindungi, ataukah menghargai. Yang paling tepat adalah konsepnya menjunjung. Jadi opsi yang A, teman-teman. Jadi bagaimana sila kemanusiaan yang ada dalam beradab dalam Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang sejalan dengan hak asasi manusia yang menjunjung martabat kemanusiaan secara global atau bersifat universal. Prinsip ini, teman-teman, menekankan penghormatan dan perlakuan yang adil terhadap semua individu, serta mengakui dan menghargai martabat setiap manusia sebagai bagian dari komunitas global. Maka dari itu, sekali lagi, opsi yang tepat adalah opsi yang A. Baik, teman-teman, kita sudah berada di penghujung video, bahwa soal nomor 6, seperti pertemuan sebelumnya, ini adalah soal tugas. Silahkan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik untuk soal 6 ini. Kemudian silahkan tulis jawaban terbaik pada kolom komentar dilengkapi dengan alasan berkaitan dengan materi pilar negara pasal 10 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, teman-teman pejuang CPNS tahun 2024, itu tadi pembahasan soal TWK tipe terbaru dengan soal menganalisis tingkat tinggi. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang berjuang pada saat nantinya seleksi CPNS tahun 2024 ini. Sekali lagi, teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami ada notifikasi yang akan muncul. Jangan juga dilupakan like dan share video ini sehingga banyak para pejuang CPNS tahun 2024 yang mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Tetap semangat latihan soal, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.